Alright, pada video kali ini kita akan bahas mengenai kabar dari The Fed ya, yang kita nantikan gimana sesuai ekspektasi. Rupanya The Fed menaikkan suku bunganya 75 basis point. Dan pada video kali ini pun gua akan bahas mengenai chart dari Bitcoin terhadap kebijakan The Fed yang berpengaruh terhadap pergerakan harga Bitcoin. Oke, nanti kita akan bahas, dan juga kita akan bahas poin-poin penting apa aja dari The Fed tadi malam. So, langsung kita bahas. Let's go. Gas, bro. Yo, what up guys? Balik lagi channel Sana Gas. Dimana di sini gua bahas seputar cryptocurrency, investasi, trading, technical analysis, chart, NFT, dan banyak lagi hal yang lainnya. So, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan juga yang belum like, silahkan like dulu guys, sebelum kalian lanjutin nonton video ini. Dan juga komen di bawah, silahkan sapa dan gua pasti akan balas. Oke, pertama kita lihat ke kabar The Fed dulu ya, dimana sesuai ekspektasi dari para analis bahwa The Fed ini akhirnya kembali menaikkan suku bunga kembali 75 basis point tadi malam. Dan level ini bisa dibilang level tertinggi dalam 15 tahun setelah kenaikan suku bunga ini dilakukan bisa dibilang 6 kali di tahun ini ya guys ya. Nah, di sini gua ada chartnya ya untuk tahun ini, dimana The Fed melakukan kenaikan suku bunga selama 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai hari kemarin ya. Oke, kita akan bahas poin-poin apa aja yang penting yang The Fed keluarkan pada speech-nya tadi malam ya. Oke, poin pertama, di mana kenaikan suku bunga ini akan semakin kecil pada masanya, tapi tidak akan segera dihilangkan. Nah, menurut Jerome Powell mengatakan bahwa tanda-tanda yang jelas dari perlambatan ekonomi itu akan segera menjadi waktu bagi bank untuk menaikkan suku bunga dalam kenaikan yang lebih kecil seperti 25 atau 50 basis point. Jerome Powell mengatakan poin itu bisa datang segera setelah pertemuan kebijakan bank sentral berikutnya pada bulan Desember. Namun, dia menjelaskan bahwa The Fed akan terus menaikkan suku bunga dan tidak dapat berpikir untuk menghentikan dengan inflasi yang masih 3 kali lebih tinggi dari target tahunan bank sebesar 2%. Jadi menurut Jerome Powell, ini sangat prematur dalam pandangan saya untuk berpikir kita bicara tentang penghentian kenaikan suku bunga. Ya, jadi belum ada rencana untuk The Fed itu melakukan penghentian suku bunga ya guys ya. So, kami membutuhkan kenaikan suku bunga berkelanjutan untuk mencapai tingkat suku bunga yang cukup. Dan The Fed juga tidak tahu kapan benar-benar waktu yang tepat gitu, waktu yang persis di mana atau kapan gitu guys. Terus poin kedua, di mana The Fed melihat ekonomi melambat, tetapi pasar tenaga kerja masih tetap kuat rupanya. The Fed mengatakan bahwa mereka lebih memperhatikan bagaimana kenaikan suku bunga, inflasi yang sangat tinggi, dan hambatan dari Ukraina mulai membebani ekonomi Amerika Serikat. Terus juga dalam sambutannya, Jerome Powell mengutip beberapa tanda ekonomi yang melambat, termasuk penurunan di pasar perumahan, penurunan investasi bisnis, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil sepanjang tahun ini. Jadi perlambatan ekonomi adalah salah satu efek yang dimaksudkan dari kenaikan suku bunga The Fed, yang dimaksudkan untuk memaksa rumah tangga dan bisnis untuk menghabiskan lebih sedikit uang dan berhenti mendorong harga barang dan jasa. Nah, menurut Powell, gambaran yang lebih luas adalah bagaimana pasar tenaga kerja yang terlalu panas, di mana permintaan secara substansial melebihi pasokan. Terus poin ketiga, sekarang ini orang Amerika akan dihantam oleh suku bunga yang tinggi. Itu berarti bank sentral mungkin perlu meningkatkan titik tengah kisaran targetnya menjadi 5% atau lebih sebelum menghentikan dan mempertahankan suku bunga tinggi selama berbulan-bulan. Gambaran inflasi menjadi semakin menantang sepanjang tahun ini. Tidak diragukan lagi. Itu berarti bahwa kita harus memiliki kebijakan yang lebih ketat, dan itu telah mempersempit jendela untuk soft landing. Nah, jadi Amerika akan melihat dampak langsung dalam tingkat hipotek yang lebih tinggi, tingkat kartu kredit, dan pinjaman tingkat disesuaikan lainnya. Terus poin yang keempat, resesi akan lebih sulit nih buat dihindari. Jadi berkemungkinan resesi ini akan beneran terjadi. Kenaikan harga sebanyak 6,2% selama 12 bulan terakhir, menurut indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi, ini pengukur inflasi pilihan The Fed. Jadi dengan inflasi tinggi, Powell menyatakan bahwa The Fed perlu menaikkan suku bunga ke tingkat yang lebih tinggi daripada yang diantisipasi pada bulan September, yang akan memberikan tekanan yang lebih lambat pada ekonomi. Sebenarnya tidak ada yang tahu apakah akan terjadi resesi atau tidak, dan jika iya, seberapa buruk resesi itu. Tugas kami adalah memulihkan stabilitas harga sehingga kami dapat memiliki pasar tenaga kerja yang kuat yang menguntungkan sepanjang waktu, menurut Jerome Powell. Poin yang kelima, gejolak global tidak akan menjadi penghalang, katanya. Jadi upaya-upaya ini termasuk yang dilakukan Amerika Serikat telah menjadi reaksi keras dari para pembuat kebijakan global dan PBB
yang memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga akan berdampak berbahaya pada ekonomi berkembang yang tidak memiliki pasar tenaga kerja yang tangguh. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, nilai dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan mata uang lainnya meningkat. Itu memberikan tekanan pada bank sentral lain untuk menaikkan suku bunga, sementara juga membuat barang dan jasa Amerika jauh lebih mahal di luar negeri. Menurut Jerome Powell, dunia tidak akan menjadi lebih baik jika kita gagal melakukan itu. Itu tugas yang perlu kita lakukan. Stabilitas harga di Amerika Serikat adalah hal yang baik bagi ekonomi global dalam jangka waktu yang lama. Jadi itu 5 poin penting dari pernyataan The Fed kemarin guys ya. Oke, sekarang kita lihat ke chart guys ya. Gua akan menunjukkan sebuah histori atau sejarah dari kebijakan The Fed dari waktu ke waktu untuk Bitcoin ya. Ini sebenarnya ini kurang lengkap ya kalau dibandingkan dengan indeks saham guys. Karena aset kelas Bitcoin itu baru ada dari 2010-an ya, dari chartnya. Jadi gua hitung dari mulai 2015 sampai ke 2022 sekarang. Dimana di sini ada titik hal yang menarik menurut gua. Dan mungkin juga ini belum ada yang bahas dimanapun mungkin ya, maupun di luar negeri ataupun di Indo ya. Karena ini gua melihat pribadi dan ini my humble opinion, ini pendapat pribadi gua. Boleh kalian sebut cocokologi, terserah. Tapi ini berdasarkan price action atau pergerakan harga yang terjadi ya. Oke, kita lihat di sini historical pergerakan dari kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga ya. Kita lihat dari investing.com, di mana ada poin penting menurut gua yang membuat pergerakan market itu bergerak bullish. Karena itu yang kita nantikan kan ya. Kita nantikan market itu bergerak naik kan ya. Nah, di sini ada 3 tulisan stop ya. Apa maksudnya? Dimana kalau gua lihat di sini secara historical, di saat Federal Reserve melakukan pause atau stop ya terhadap kebijakan kenaikan suku bunga atau menurunkan suku bunga, di situ efeknya biasanya diikuti market yang optimis atau kenaikan harga. Contoh yang tahun 2015 guys ya, dimana setelah The Fed sempat menaikkan suku bunga dari 0,25 ke 0,50 yaitu sekitar 25 basis point, tapi setelahnya dia melakukan stop dan tidak melakukan kenaikan lagi ya, dalam jangka waktu hampir 1 tahun. Dimana kalau kita lihat setelah The Fed melakukan pause, yaitu sekitar Januari 2016. Setelah The Fed melakukan pause di sini ya, jadi tidak ada lagi kebijakan menaikkan suku bunga. Market diikuti dengan rally ya. Tapi dari historical The Fed itu tidak memprediksi market top ya, hanya memperlihatkan prediksi market area bottom. Oke. Selanjutnya, ini ada bottom selanjutnya di tahun 2018, yaitu di saat The Fed lagi-lagi menaikkan suku bunga, tetapi setelahnya The Fed melakukan pause atau tidak ada lagi kebijakan moneter dalam 1 tahun tersebut. Ya, lihat, ini tidak ada perubahan guys ya, sekitar masih tetap di angka 2,5. Nah dari sini. Semenjak ini, The Fed itu tidak ada lagi melakukan kebijakan moneter atau melakukan kenaikan ataupun penurunan. Jadi bisa dibilang pause, stay di area situ. Dimana itu memunculkan market optimis, ya. Akhirnya rally lagi. Nah, di sini yang merah-merah ini guys ya, ini adalah dimana The Fed melakukan kebijakan penurunan suku bunga malah, tapi market malah turun. Selanjutnya di saat akhirnya The Fed pada garis ini ya guys ya, yang tahun 2020 Maret, The Fed di situ melakukan pause atau stop atas penurunan suku bunganya, di mana market mulai rally. Kita lihat pada tahun 2020 Maret. Nah, saat di sini ya. Saat di sini The Fed pun sama. Tidak ada perubahan kebijakan, suku bunganya tetap di angka 0,25% sepanjang tahun, bahkan 2 tahun sampai tahun 2021. Dan kalau kita lihat secara pergerakan chart, di sini market bullish rally sangat tinggi ya. Jadi menurut gua yang harus kita nantikan sekarang ini bagaimana The Fed melakukan pause atau menyetop atau berhenti untuk menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga. Kenapa kita tidak nantikan untuk menurunkan suku bunga? Karena di sini ya, meskipun di sini The Fed sempat menaikkan suku bunga dan melakukan pause, di saat melakukan pause market rally. Nah di sini malahan The Fed itu menurunkan suku bunga guys pada Juli 2019. Kita lihat di sini ya. Nah, Juli 2019 sebenarnya The Fed itu menurunkan suku bunga guys. Harusnya impactnya positif dong, tapi malah negatif. Ya, malah market itu turun atau Bitcoin itu turun ya.
Nah baru setelah The Fed menurunkan suku bunga, menurunkan suku bunga, di sini kita lihat ya, suku bunga lihat dari sini, turun. Tapi efek rally-nya dimulai setelah The Fed melakukan stop atau tidak lagi melakukan kebijakan moneter dari situ. Jadi menurut gua bukan masalah The Fed menaikkan atau menurunkan, tapi bagaimana The Fed melakukan pivot atau lebih melakukan pause, melakukan kebijakan tidak akan melakukan kenaikan suku bunga dalam jangka waktu tertentu. Oke, jadi itu yang kita nantikan. Dan sedangkan kalau kita lihat tadi, poin-poin yang tadi kita bahas, Jerome Powell mengatakan bahwa seperti yang gua retweet di Twitter, jadi ini masih jadi kebutuhan untuk terus menaikkan suku bunga menurut kakek Powell. Nah kita lihat di sini ya, ini sangat prematur dalam pandangan dia untuk berpikir kita berbicara tentang menghentikan kenaikan suku bunga katanya. Jadi kami memiliki cara untuk pergi, maksudnya untuk terus melakukannya guys. Jadi kami membutuhkan kenaikan suku bunga berkelanjutan katanya untuk mencapai tingkat suku bunga yang cukup. Dan prediksi selanjutnya, analis itu mengisyaratkan bahwa peluang kenaikan suku bunga ini bisa menjadi sekitar 5% katanya. Padahal sebelumnya, September, para analis mematok kira-kira suku bunga acuan The Fed puncaknya di antara 4,5 atau 4,75% untuk tahun depan. Tapi setelah speech-nya Jerome Powell kemarin ini mengisyaratkan akan ada kenaikan paling tidak sampai 5% guys. Jadi itu pandangan dari gua. Kalaupun kalian punya masukan silahkan komen aja di kolom komentar. Menurut kalian gimana pandangan gua kali ini? Dan silahkan share ke teman-teman kalian. Mungkin video ini sangat bermanfaat karena belum ada yang bahas guys mengenai chart pergerakan harga terhadap kenaikan suku bunga The Fed itu. Menurut gua ya, karena gua pun melakukan riset pribadi itu, tidak ada referensi dari yang lain. Oke? So jangan lupa like, komen di bawah, share video ini, dan juga yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, and peace.